Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutor dan teman-teman, perkenalkan nama saya Rini Purwanti dengan nomor induk mahasiswa 0498581157. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 algoritma pemrograman. Pada tugas 3 kali ini, soal yang diberikan itu sama dengan tugas 1 dan tugas 2. Namun, kita diminta untuk membuat program sederhananya menggunakan operator if dan array. Array itu sendiri merupakan kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Nah, pada kasus kali ini kita pertama menentukan dulu array-nya. Yang pertama, itu kita tentukan golongan gaji karyawan sesuai dengan soal ya. Ini kan ada golongan gaji ABC, kemudian dibuat persentase array jam lemburnya. Maka kita memiliki 3 buah array, golongan A, B, C, kemudian array yang kedua adalah array persen lembur. Lalu kita diminta membuat inputan dengan golongan dan jam lemburnya. Kemudian outputnya adalah jumlah penghasilan gaji golongan plus gaji lembur. Pada tugas 3 ini sebenarnya kita bisa menggunakan file Java dari tugas 2, kemudian kita modif saja di bagian array-nya. Kita buka dulu ya Visual Code Studio-nya. Di sini pada tugas 2 ini kan di sini belum disebutkan array-nya. Kalau perintah dari awal sampai ini dari awalnya ini kita ini untuk memanggil masukkan golongan gajinya ini sama semua. Nah, sampai di sini kita harus menentukan dulu ini array-nya. Nah, di sini kan kita tentukan dulu nih array golongan gajinya dan array persen gaji lemburnya. Ini kita tentukan ya. Array gaji golongan. Kita sebutkan array gaji golongan. Ini gaji golongan ya. Nah, gaji golongan itu tipe datanya apa? Double. Kalau yang sebelumnya ini kan langsung double gaji pokok sama dengan 0. Kemudian karena dia array, maka kita sebutkan dulu tipe datanya nih double. Double ini supaya dia bisa panjang ya. Ini karena kan angka bentuknya dan juga ada komanya. Double, kemudian ini lambang array-nya. Kalau ini ada lambang kalau kita mau input array. Kemudian nama variabelnya dan kita sebutkan sesuai dan langsung diindeks ya, karena array itu ada indeksnya. Kita masukkan saja ya, kan array gaji kita sebutkan tipe datanya double, masukkan array dan sebutkan variabel gaji golongan. Langsung saja kita sebutkan array gaji golongan itu apa saja. Yang pertama 0, ini kita anggap 0 itu indeks 0 ya, karena array itu kalau di indeks array itu dimulai dari 0. Kemudian yang kedua tadi gaji golongannya 5 juta, 6,5 dan 9,5 ya. 500 dan 9.500.000. Ini array untuk gaji golongan. Kemudian kita sebutkan array untuk jam lembur. Nah, untuk jam lembur sama ya dengan tipe data double, masukkan array, masukkan variabel jam lembur. Kemudian setelah array gaji pokok kita tentukan array jam lembur ya. Nah, ini array jam lembur sama ya, indeksnya kan dimulai dari 0. Kemudian dia ini
30%, 32%, 34, 36, 38. Berarti 30% itu kan 0,34, 0,34, lalu 0,36, dan yang terakhir 0,38. Nah, untuk indeks 0 ini tidak dipakai ini karena untuk permulaan saja. Indeks 0 tidak dipakai. Sama ini indeks 0 ini tidak dipakai. Kemudian penentuan gaji pokok karyawan ini sama ya, seperti soal. Nah, perbedaannya nanti di sini, di sini kita. Nah, kalau yang sebelumnya kan menentukan gaji pokok karyawan, di array ini kita harus menentukan indeksnya. Kita tentukan indeks golongan untuk menentukan gaji pokok karyawan sesuai dengan golongannya. Ini samanya kalau sebelumnya kan if golongan A itu kan gaji pokoknya 5 juta. Nah, di sini kita sebutkan golongan A itu indeks 1. Terus golongan B itu indeks 2, golongan C itu indeks 3. Dengan dimulai dari indeks golongan itu dari 0. Di sini kita menentukan indeks untuk. Nah, di sini kan tadi indeks itu adalah kita sebutkan variabelnya adalah indeks golongan ya. Indeks golongan ini sama dengan 0 ya. Lalu golongan A ini indeks golongannya indeks golongannya sama dengan 1 dia. Beda sama yang sebelumnya kan ya variabelnya gaji pokok, golongan B itu gaji pokoknya sekian. Kalau yang ini kita sebutkan indeksnya karena dia bentuknya array. Nah, yang di ini kan 2 ya. Lalu yang ini, yang C ini indeksnya adalah 3. Golongannya 3. Setelah kita menentukan indeks, kemudian kita menghitung gaji lembur karyawan. Nah, di sini juga berbeda ya. Ini kan sebelumnya seperti ini ya, codingannya ya. 1 gaji pokoknya dikali kita pakai rumus. Nanti kan ini bentuknya sudah array, kita tinggal mengalinya dengan indeks golongan saja. Seperti ini. Karena kita ini tinggal ini gaji pokok sama dengan gaji pokok dikali indeks golongan. Di sini gaji pokok gaji lembur itu kita
hitung total penghasilan ya, sama sih gaji pokok tambah gaji lembur. Kemudian di sini saya modifikasi untuk tampilannya nanti gaji ini berbentuk seperti matematika. Di yang ini tidak diperlukan lagi, karena kan sudah keren. Ini double penghasilan gaji pokok. Kan gaji golongan sama variabelnya ini ya, gaji golongan ya. Gaji golongan nomor ini fix golongan ini adalah gaji golongan. Ini yang kita sudah sebutkan nih arraynya dari indeks golongan dikali golongan itu adalah ini jam lembur. Gaji lemburnya perhitungannya tadi. Total penghasilan itu gaji pokok hasil perhitungan ini gaji golongan plus dikali indeks golongan. Kemudian tampilannya ini saya mau modif ya, supaya tampil seperti matematika ya. Ini sama perhitungannya, gaji pokok plus gaji lembur, cuma untuk tampilannya kita modif ya. Ini kan total masa gaji pokok, jadi gaji pokok kita sebutkan gaji pokok sebutkan itu dan gaji pokok gaji gaji lemburnya adalah gaji lembur. Ya, ini rincian untuk gaji lembur. Akan nanti ada tambah, jadi kayak penjumlahan ke bawah nih, yang tinggal penghasilan.
Yang sebelumnya tadi saya lupa ya, ini kita belum menghitung gaji lembur ya. Nah, ini gaji lembur karyawan nih. Kan jika jam lemburnya itu lebih dari 1 jam dan kurang dari 4 jam, maka gaji lembur itu adalah gaji pokok dikali dengan persen lembur. Nah, persen lembur ini menghasilkan jam lembur. Kalau dia lebih besar sama dengan 5, tinggal dikali persen lembur yang 5. Ini yang indeks nomor 5. Nah, indeks nomor 5 itu kan di 0,38. Tapi kalau yang persen lembur ini, nah dia menyesuaikan ini kan 1, 2, kan nanti kita dia itu kan diisi angkanya 1 sampai 4. Nah, misalkan 1 berarti dia indeks ke 1 jam. Misalkan kita isi 3, berarti dia ada di indeks ketiga 1, 2, 3, berarti dia dikali 0,34. Ya, kita running ya. Nah, di sini kita tinggal masukkan. Misalkan gaji karyawannya adalah B. Berapa jam lemburnya? 4. Berarti dia total penghasilannya adalah 8.800 nih. 8.840.000. Kan mau lagi. Kan mau lagi ya. Ini gaji karyawan yang C yang lagi. Oke, masukkan jam lembur dikit. Ini karena kurang ini ya karakternya ya. Kita masukkan dia ini. Baiklah, demikian video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.